Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dita Anggun Mairani SPD. Saya mahasiswa Magister Hukum Universitas Internasional Batam. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pendidikan Inklusif yang Menjadi Tanggung Jawab Negara. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Departemen dan Hubungan Internasional yang diampu oleh Ibu Rina S. Syahrullah SH MJL. Pendidikan adalah hak setiap rakyat Indonesia yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian pada ayat 2 juga disebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai secara hakiki penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab yang wajib diemban oleh negara dan menyediakan anggaran baik untuk perempuan maupun laki-laki. Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, arti pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan juga bagian dari target pengembangan berkelanjutan yang harus dicapai sampai dengan tahun 2030 dan ditetapkan dalam Sustainable Development Goals karena alasan peningkatan kualitas kehidupan manusia juga ditentukan oleh pencapaian pendidikan agar dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang berdampak kepada kemiskinan. Upaya negara dalam menyelenggarakan pendidikan yang inklusif. Berdasarkan jenisnya, pendidikan yang diakui di Indonesia adalah pendidikan formal, pendidikan non-formal, pendidikan informal. Yang dimaksud dengan pendidikan formal yaitu pendidikan yang kita lakukan secara rutin, misalnya jenjang SD, SMP, atau SMA maupun universitas atau yang sederajat. Pendidikan non-formal yaitu pendidikan di luar pendidikan formal dan dapat dilakukan secara berjenjang. Sebagai contoh, lembaga kursus atau bimbingan atau bimbel, sanggar belajar, kelompok belajar, dan lain-lain. Kemudian yang dimaksud sebagai pendidikan informal yaitu pendidikan yang dilakukan secara mandiri, baik itu melalui bantuan keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, dan sebagainya. Pendidikan dapat mempercepat pembangunan berkelanjutan karena melalui cara ini persepsi perilaku dan sikap akan berubah. Konsep pendidikan dalam rangka pembangunan berkelanjutan atau Education for Sustainable Development kini hadir sebagai jawaban dalam mencapai pembangunan yang dicita-citakan. Pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 bahwa tujuan pembangunan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar untuk sepanjang hayat untuk semua. Dengan sasaran globalnya yang terdiri dari 1. Pada tahun 2030 menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara dan berkualitas yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. 2. Pada tahun 2030 menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Pada tahun 2030 menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan teknik, kejuruan, dan pendidikan tinggi, termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas. Pada tahun 2030 menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam keadaan rentan. Pada tahun 2030 menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu baik laki-laki maupun perempuan memiliki kemampuan literasi dan numerasi.
Dalam mengurusi pencapaian dari kelima sasaran tersebut, perlu adanya koordinasi dan lintas sektor atau instansi pemerintah yang terdiri dari 1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, 3. Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, 4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kelima pemerintah daerah provinsi, dan yang terakhir adalah pemerintah daerah kabupaten atau kota. Berkenaan dengan pendidikan sebagai salah satu tujuan yang diharapkan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan oleh 186 negara yang turut mendeklarasikan Sustainable Development Goals atau SDGs, masa telah membentuk tekad bersama untuk melawan setiap kemiskinan dan kelaparan, mendorong pendidikan mengurangi angka kematian bayi dan memperbaiki kesehatan ibu, kesetaraan gender, serta mendorong berkelanjutan lingkungan dan kerjasama global dalam pembangunan. Sebelum adanya target SDGs, negara-negara di dunia tersebut juga sudah memiliki tekad dalam mewujudkan Millennium Development Goals melalui 1. Peningkatan kemampuan membaca serta meningkatkan angka melek huruf atau AMH. Program AMH dilaksanakan melalui pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan multi keaksaraan, dan keaksaraan usaha mandiri. B. Memastikan adanya program wajib belajar 9 tahun. C. Melaksanakan program bantuan sosial atau bansos. Bentuk program bantuan sosial tersebut meliputi dana bantuan operasional sekolah atau BOS, dana bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA, dan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu. Yang D. Peningkatan terhadap kualitas serta kompetensi dan profesionalisme serta ketersediaan tenaga pengajar. Pendidikan inklusif juga salah satu bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh negara dalam melahirkan kesejahteraan well-being bagi seluruh kalangan tanpa kecuali. Karena pada diri manusia dapat dilihat dari kualitas hidup individu itu sendiri. Seseorang yang memiliki kesehatan yang baik, bahagia, dapat diasosiasikan dengan memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Pada konteks pembangunan berkelanjutan, dalam dunia pendidikan juga termasuk pembekalan pengetahuan dan keahlian yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan, termasuk perilaku ramah lingkungan, tanggung jawab terhadap alam, serta apresiasi terhadap budaya dan kontribusi budaya dalam pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, pembangunan manusia sebagaimana diharapkan untuk mendukung SDGs tidak akan terjadi dengan sendirinya, hanya mengandalkan pada aspek akumulasi modal manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender saja. Kesimpulannya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang wajib dipenuhi oleh pemerintah, termasuk bagi kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu. Sehingga pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan berbagai upaya seperti penyediaan dana pendidikan atau bantuan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu, baik dari jenjang sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP, sekolah menengah atas atau SMA, hingga jenjang perguruan tinggi, agar generasi muda Indonesia dapat menjadi pelaku pembangunan yang menjaga keseimbangan lingkungan hidup sesuai target Sustainable Development Goals. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Dita Anggun Mairani, mohon maaf bila ada salah kata, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.